Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini semangat tidak untuk belajar? Semangat atau tidak untuk belajar? Semangat. Pintar. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru harus selalu mengingatkan, kalau kalian mau melakukan kegiatan di luar rumah, jangan lupa selalu menggunakan masker yang seperti kalian gunakan sekarang. Selain itu apa lagi ya? Mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian hindarilah kerumunan. Pintar. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi berkah buat kita semua. Hari ini siapa yang mau mimpin doa? Ya, Ima, silakan Ima. Doa mulai. Terima kasih Ima. Untuk lebih semangat lagi dalam belajar, kita bernyanyi bersama ya anak-anak. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Hari ini siapa yang mau memimpin lagu? Ya, Dwinda, silakan maju ke depan. Mari teman-teman berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Dwinda. Oke, kemarin kalian sudah belajar tema 4 ya, sehat itu penting. Masih ingat pembelajaran yang kita lakukan kemarin? Masih ingat tidak? Masih. Organ peredaran darah itu ada berapa ya? 2. Apa saja? Pintar. Masih ingat letaknya jantung di mana? Nah, selain jantung, tadi ada apa ya organ peredaran darah yang satunya? Fungsinya apa ya anak-anak? Iya, kalian sudah belajar tentang organ peredaran darah, cara kerja sistem peredaran darah. Ternyata dalam organ peredaran darah itu bisa muncul gangguan. Misalnya apa ya gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah? Stroke, oke. Jantung koroner, leukemia, anemia. Oke, pintar semua. Kelas 5 emang 2 jempol. Kalian semua emang anak yang hebat. Terus, cara mengatasi supaya kita sehat atau bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah? Ada yang tahu? Berolahraga, oke. Makan makanan yang bergizi, ya Pak Ridho. Bermain, istirahat yang cukup. Kemudian, memang indah bunga selasih. Selasih bunga tanpa getah. Itu merupakan apa? Pantun. Dalam pantun, kalian kemarin sudah belajar tentang pantun ya? Pantun itu ciri-cirinya apa ya? Mempunyai bait. Oke. Terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Oke. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Tapi hari ini kita sudah berganti tema ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu tentang ekosistem
subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian menyimak PPT ini ya. Ini tentang pokok pikiran dan ekosistem. Sehingga diharapkan kalian tuh mampu mengidentifikasikan pokok pikiran pada teks non-fiksi secara tepat. Kemudian ada juga teks non-fiksi yang tentang judulnya tentang jenis makanan hewan. Sehingga diharapkan kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pada teks non-fiksi tadi secara tepat. Nah, ini nanti Bu Guru juga akan menayangkan video pembelajaran tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sehingga diharapkan kalian mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Ayo sekarang bukunya dikeluarkan. Dibuka tema 5. Subtema 1 halaman 3. Sudah dibuka semua bukunya? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran. Pokok pikiran yang ada dalam sebuah teks yang dengan judul ekosistem. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tapi yang saling berkaitan berhubungan dengan pembelajaran IPA. Ini yang disebut dengan pembelajaran tematik. Jadi tidak terpisah bahasa Indonesia sendiri, IPA sendiri. Oke, sekarang dalam buku kalian itu ada sebuah bacaan atau teks non-fiksi. Siapa yang tahu teks non-fiksi itu apa? Ya, Febi? Teks yang berisikan hasil pengamatan data-data dan fakta. Oke. Misalnya apa ya? Saya Bu. Ya, Tasifa. Ise, oke. Dalam tulisan sejarah, jurnal. Teks dan makalah ilmiah. Oke, belajar tentang pokok pikiran. Ada yang sudah membaca bukunya semalam? Pokok pikiran itu apa ya? Ya Bu. Ya, Kelvin? Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Oke, ide atau gagasan yang menjadi pengembangan sebuah paragraf. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, Naila? Merupakan inti dari paragraf, betul. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Ya Bu. Ya, Yuda? Terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Oke, terdapat di awal, tengah, dan akhir paragraf. Jadi dalam paragraf itu selalu ada pokok pikiran, ya, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, sedangkan pokok pikiran itu merupakan ide atau gagasan utama, ya toh, yang merupakan inti dalam suatu paragraf. Kemudian berada di awal, tengah, atau akhir kalimat. Bagaimana ya cara menentukan pokok pikiran? Membaca kalimat dalam paragraf satu persatu. Iya, teman kalian Rido menjawab cara menentukan pokok pikiran dengan membaca. Kalimat dalam paragraf satu persatu. Oke, membaca kalimat dalam paragraf secara satu persatu. Sudah dibaca satu persatu. Kemudian kita tandai mana yang merupakan kalimat awal, mana yang merupakan kalimat akhir. Setelah itu? Menentukan inti paragraf tersebut. Oke, menentukan inti dari paragraf tersebut. Sekarang, Bu Guru akan membagikan LKPD ini ya, yang untuk kalian kerjakan secara bersama. Nah, dalam LKPD ini ada sebuah bacaan, ada sebuah teks non-fiksi. Ini sama dengan di buku paket kalian ya. Jadi nanti kalian membaca, kemudian Bu Guru minta kalian menulis pokok pikiran yang ada di dalam
teks ini ya, teks non fiksi ini ya. Setelah itu kalian tulis juga informasi penting apa. Informasi penting itu merupakan kalimat penjelas, yaitu kalimat yang untuk menunjang dari pokok pikiran. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok ya. Ini untuk kelompok anggrek. Ini untuk kelompok melatih. Ayo, yang namanya kerja kelompok harus bekerja bersama, saling membantu, saling melengkapi. Tidak boleh bertengkar ya. Tidak boleh ada yang nggak mau mengerjakan, hanya satu anak saja ya. Jadi semua harus saling bekerja sama. Jian, informasi penting. Oke, rundingan ya, Jian sama Ima ya. Jadi kalian mencari informasi penting apa yang ada di dalam bacaan. Jadi Bu Guru mengingatkan ya, pokok pikiran itu merupakan ide atau gagasan dalam pengembangan suatu paragraf yang merupakan inti dari sebuah paragraf. Kemudian terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kemudian kalau mau menentukan pokok pikiran, caranya tadi bagaimana? Membaca setiap paragraf satu persatu. Kemudian kalian tandai mana yang merupakan kalimat awal, mana yang merupakan kalimat akhir. Setelah itu baru ketemu dari inti paragraf. Nanti kalau sudah selesai, Bu Guru ingin kalian mempresentasikan ya, membacakan hasil kerja kalian di depan kelas. Perwakilan dari tiap kelompok. Kelompok melatih sudah selesai, jangan ditumpuk dulu, nanti dibaca perwakilan presentasi di depan kelas ya. Semua. Kelompok melatih sudah selesai, kelompok anggrek sudah selesai. Tinggal sedikit. Kelompok mawar sudah? Belum. Oke, sudah selesai. Sekarang siapa yang mau maju di depan membacakan hasil kerjanya? Oh ya, perwakilan dari kelompok melatih, silakan maju. Ya, Ruti, silakan maju. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Paragraf berapa? Paragraf 2 yang sekarang. Ya, sekarang paragraf 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhannya. Hidup makhluk hidup. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok melatih. Ayo, sekarang gantian kelompok mawar anggrek. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya perwakilan? Oh, kelompok mawar. Ya, Rido, silakan. Kelompok mawar yang pokok pikiran dari paragraf 3 dan 4. Yang keras biar temannya bisa mendengarkan. Paragraf 3. Iya. Paragraf 3. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling Berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Paragraf 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok mawar. Sekarang ganti kelompok anggrek. Ya, silakan maju. Ini
dari kelompok anggrek. Silakan dibaca yang keras biar temannya bisa mendengarkan. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian yang tidak hidup, abiotik. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat temannya kelompok anggrek. Oke. Kalian sudah bisa menentukan, mencari pokok pikiran dan informasi penting. Sekarang Bu Guru ambil ya tiap kelompok. Nah, sekarang kita lanjutkan belajarnya. Nah, itu nanti di dalam buku kalian itu ada sebuah bacaan tentang ekosistem. Kemarin mungkin ada yang sudah membaca bukunya di rumah tadi malam. Apa ya? Mungkin ada yang tahu yang dimaksud dengan ekosistem itu apa? Ya, Dika, silakan. Interaksi antar makhluk hidup dan benda tak hidup pada satu lingkungan. Oke, betul sekali yang dikatakan teman kalian Dika. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup di dalam suatu lingkungan tertentu. Sekarang Bu Guru tanya, kalian ini sekarang berada di lingkungan mana ya? Sekolah. Lingkungan sekolah. Apa ya yang dimaksud dengan lingkungan? Masih ingat kalian? Masih. Ya, apa ya lingkungan itu? Betul. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dalam lingkungan itu ada yang benda hidup, ada yang benda tidak hidup. Benda yang hidup itu disebut apa ya? Biotik. Benda hidup disebut biotik, kalau tidak hidup abiotik. Benda hidup misalnya apa? Iya, benda hidup tuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau yang abiotik, benda yang tidak hidup. Cahaya matahari, apalagi? Udara, ya, air, tanah, bintang. Oke, jadi di dalam lingkungan itu pasti ada unsur biotik dan abiotik. Bu Guru akan menayangkan sebuah tayangan video ya. Tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja sih penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikut. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama, apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Yang kedua, apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput atau daun-daunan. Kemudian yang berasal dari buah-buahan. Kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, gajah, sapi, dan lain-lain. Itu semua hewan yang memakan makanannya. Binatangnya imut ya. dari tumbuh-tumbuhan. Binatangnya lucu. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Coba kalian amati perhatikan hewan peliharaan kalian. Ayam. Ayam itu makan apa? Macam-macam. Ada yang makan biji, nasi, beras, jagung. Berarti semua ayam semua makanan
Bisa dimakan ya? Bisa ya? Bisa. Terus tadi ada yang memelihara sapi. Siapa yang punya sapi di rumah? Nah, diperhatikan, diamati, pernah melihat sapi atau pernah memberi makan sapinya? Biasanya sapinya makan apa? Rumput. Ternyata jenis makanan hewan itu banyak ya, bermacam-macam ya. Iya apa tidak? Iya. Jadi jenis makanan hewan itu bisa berasal dari tumbuhan atau bisa berasal dari hewan. Sekarang coba Bu Guru tanya, bagian tumbuhan sumber makanan yang berasal dari tumbuhan yang digunakan makanan oleh hewan itu apa ya? Saya Bu. Ya, Ima aja dulu. Daun, misalnya apa? Ada yang menyebut batang, ada yang menyebut daun. Terus bagian tumbuhan apa lagi ya yang bisa dibuat sebagai bahan makanan hewan? Iya, Yuda. Buah. Bagian tumbuhan buah ternyata bisa dimakan oleh hewan. Hewan apa yang suka makan buah? Kelelawar atau kera. Kalian punya pohon mangga enggak di rumah? Punya pohon mangga, pohon jambu, pohon belimbing di rumah punya enggak? Nah, kalian pernah melihat enggak? Setiap pagi secara enggak langsung tiba-tiba mangga yang di atas pohon itu keroak. Ya toh? Habis dimakan. Nah, itu biasanya suka dimakan oleh kelelawar. Kelelawar makannya pada malam hari. Itu semua hewan yang memakan bagian tumbuhan. Sekarang hewan yang memakan hewan lain ada apa tidak? Ada. Maksudnya bagaimana? Saya Bu. Ya, Tasifa. Hewan kecil sebagai mangsa atau menjadi makanan bagi hewan yang besar. Iya, betul yang dikatakan Tasifa. Hewan kecil itu bisa dijadikan makanan mangsa oleh hewan yang lebih besar. Contohnya apa ya anak-anak? Ya, Jihan. Serangga dimakan oleh katak dan cicak, tikus dimakan oleh kucing, kelinci dimakan oleh binatang. Iya, betul. Serangga itu kan ukurannya kecil. Sehingga serangga itu bisa dimakan oleh katak yang lebih besar atau cicak. Ya toh? Jadi, berdasarkan jenis makanan atau perbedaan jenis makanan pada hewan dapat disimpulkan. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan itu ada berapa ya? Ada berapa Dika? Ada 3. Siap apa saja ya? Ya Kelvin. Herbivora, karnivora, omnivora. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3 ya. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Bu Guru akan membagikan sebuah LKPD. Nah, ya, tadi kalian sudah membuat pokok pikiran, sudah menuliskan informasi-informasi penting yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sekarang Bu Guru minta kalian membuat sebuah pertanyaan dari berdasarkan teks ini, ya. Cukup 5 saja pertanyaannya. Pertanyaan yang sudah kalian buat, kalian juga harus membuat jawaban. Ya. Yang namanya kalimat tanya itu adalah kalimat yang harus dijawab. Nah, nanti ini hewannya digunting ya, bukan hewannya, gambar hewannya digunting. Oke? Setelah gambar hewannya digunting, kalian nanti ini ya, kalian membuat bagan penggolongan hewan. Ini Bu Guru bagi LKPD-nya. Hah? Iya, diberi kotak. Iya. Oh, sudah. Ini untuk kelompok anggrek.
pembelajaran hari ini mungkin ada yang masih belum jelas, ada yang masih belum mengerti, bisa bertanya. Ya, Feby, apa yang belum jelas, Feby? Mengapa bisa terdapat penggolongan hewan? Mengapa Bisa terdapat penggolongan hewan. Oke, dari kelompok mawar, perwakilan dari kelompok mawar, ada satu pertanyaan yang belum mengerti. Mengapa bisa terdapat penggolongan jenis hewan? Ya, tadi kan kalian sudah belajar, sudah membaca buku, melihat PPT, juga sudah mengerjakan ini ya. Ini ada gambar-gambar hewan ya. Ya. Terus tadi kalian juga sudah bercerita kalau di rumah punya hewan peliharaan, ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada kucing, ada burung. Kalian juga sudah secara tidak langsung mengamati dan memberi makan pada hewan peliharaan kalian. Ternyata ayam itu makan semua, bisa termasuk tumbuhan, bisa termasuk hewan, ya dong. Terus sapi, kemudiannya sapi ternyata kalau diberi makan rumput mau, kalau diberi makan daging tidak mau. Jadi sapi makannya rumput-rumputan atau tumbuhan. Terus dia punya bulu, bulunya itu sukanya makan biji. Kalau diberi roti tidak mau, diberi rumput tidak mau. Nah, jadi secara tidak langsung kalian bisa belajar, kalian bisa mengamati hewan peliharaan kalian. Dari perbedaan jenis makanan hewan itu dapat dibuat kesimpulan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi ada 3, karnivora, herbivora, sama omnivora. Sudah mengerti, Feby? Guru ingin tahu apa kesimpulan yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran ini apa yang bisa kita simpulkan? Ya, Naila. Pokok pikiran merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah ide. Oke, pokok pikiran adalah merupakan ide atau gagasan dalam sebuah pengembangan paragraf. Satu lagi masih ada, guru tambahkan ya. Dari berdasarkan jenis makanan yang berbeda, jenis makanan hewan yang berbeda, maka didapatkan sebuah penggolongan hewan yang berdasarkan jenis makanan. Ada 3 tadi, herbivora, karnivora, omnivora. Sekarang guru akan membagikan lembar refleksi. Ya, pada lembar refleksi ini, guru ingin minta kalian menuliskan apa yang sudah kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Menurut kalian yang penting itu yang mana? Atau bagian pembelajaran mana yang kalian sukai? Atau yang belum mengerti itu kalian pada bagian mana? Ya. Terus kemudian ini juga guru akan memberikan sebuah lembar evaluasi. Ya, ini dikerjakan secara individu ya, tidak boleh bekerja kelompok ya. Karena individu merupakan makhluk yang tunggal, ya, satu. Jadi tidak boleh bekerja sama. Oke, sambil kalian mengerjakan lembar refleksi dan lembar evaluasi, guru akan menilai hasil kerja kelompok kalian. Jangan lupa diberi identitas, namanya siapa. Di lembar refleksi diisi pada bagian mana yang kalian belum mengerti.
Atau mungkin ada hal penting yang sudah kalian terima, kalian mengerti. Pada bagian pelajaran mana yang kalian sukai, diisi sendiri ya, tidak boleh nyontoh temannya. Lebih baik hasil sendiri ya, daripada bagus dengan lihat dari temannya. Bangga dengan hasil sendiri ya. Jadi bisa tahu kalian, ternyata saya kok nilainya segini. Itu nanti harus jadi motivasi kalian ya. Wah, aku kok kalah, saya kok kalah dari temanku, berarti saya harus lebih belajar lagi. Jadi itu nanti bisa buat jadi semangat kalian ya. Semua buku sudah boleh dimasukkan. Dan Bu Guru akan memberikan pengumuman. Nah, ini hasil kerja kalian yang membuat bagan tentang penggolongan hewan. Sudah Bu Guru nilai. Untuk pembelajaran hari ini, yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok anggrek. Beri tepuk tangan buat kelompok anggrek. Ya, ini lengkap, ada nama hewannya. Terus dia makan apa, jenis tumbuhan apa, jenis makanannya apa. Terus dia merupakan golongan hewan yang bagaimana. Terus nomor 2 untuk kelompok mawar. Lupa tidak ditulis nama hewannya apa. Ya. Terus kelompok melati, golongan hewannya juga belum ditulis. Beri tepuk tangan buat kelompok mawar dan kelompok melati. Semua sudah bagus. Bu Guru lihat, Bu Guru amati, semua sudah bisa melakukan kerjasama dengan baik. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, kalian kelihatannya sudah capek. Supaya semangat, kita bernyanyi bersama dulu ya. Hari ini yang mau nyanyi, yang memimpin nyanyi di depan siapa? Jihan, ayo silakan maju. Jihan mau mimpin menyanyikan lagu apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, wakul limpang segene dadi saratan. Oke, terima kasih Jian. Loh, jadi semangat lagi ya, jadi senyum-senyum lagi. Oke, sebelum pembelajaran ini diakhiri, kalian pulang, mari kita berdoa bersama dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa berkah, bisa buat kalian lebih berhasil lagi ya. Terus kalian juga bisa pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Siapa yang memimpin doa penutup? Ruti, ya silakan. Ayo perhatikan temannya. Kita berdoa dulu. Minta berkat dari yang di atas ya. Oke, terima kasih anak-anak karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Besok kita akan belajar tema berapa ya? Tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Terus tugas untuk besok kalian kerjakan di rumah, yaitu mengambil foto hewan peliharaan. Kemudian ditempelkan pada secarik kertas ukuran A4 atau buku gambar. Kalian menulis nama hewan. Kemudian kalau ada nama panggilan hewan dan artinya. Oke, pembelajaran hari ini saya akhiri. Silakan langsung pulang, nggak boleh mampir-mampir. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang sudah guru berikan ya. Kalian kerjakan di rumah.
jika kalian belum mengerti, dibaca lagi bukunya atau tanya kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, silakan boleh pulang.